Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus tidak mematuhi rambu lalu lintas yang beranggotakan Saya RR Fadila Ulia dengan NIM 18.021.020.1036. saya Sefira Ayu Primadani dengan NIM 200210204106. Saya Imratul Azizah dengan NIM 2002 10 20 40 45. Saya Adisti Fitriasa Olening Ayu dengan NIM 2002102041155. Saya Vanidia Surmanda Manto dengan NIM 2002 10 20 4187. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, peraturan lalu lintas dibuat untuk kenyamanan dan keselamatan setiap pengguna jalan. Akan tetapi, dari faktor penyebab pelanggaran lalu lintas tersebut yang membuat peraturan semakin dipertegas. Namun, yang terjadi tambah sebaliknya. Masih banyak pengendara yang ingkar terhadap tata tertib lalu lintas. Faktor yang menjadi akar penyebab pelanggaran lalu lintas ada 3. Yang pertama, meremehkan aturan yang sudah dibuat. Yang kedua, aturan yang tidak dipahami urgensinya. Dan yang terakhir, melanggar aturan karena alasan keperluan mendesak. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pengemudi. Pengemudi yaitu orang yang mengemudikan mobil maupun sepeda motor. Pengguna mobil disebut sebagai sopir, sedangkan pengguna sepeda motor disebut sebagai pengendara. Dalam mengemudikan kendaraan harus memenuhi syarat, yaitu memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Menurut Kepala Subdiktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, 7.450 pelanggar yang mereka tindaklanjuti didominasi oleh pengendara sepeda motor. Pelanggaran hak dan kewajiban bagi pelanggar lalu lintas. Pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan hal tersebut, setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan agar terciptanya suatu lingkungan yang aman dan tentram. Hak dan kewajiban tersebut merupakan dua hal yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran hak kepada negara, sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara adalah mematuhinya. Jadi, setiap warga negara akan memperoleh haknya apabila telah menjalankan kewajiban dengan baik. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas. Menurut Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, ada beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas, yaitu 1. Memainkan ponsel saat berkendara. 2. Mengemudi kendaraan bermotor di atas trotoar. 3. Mengendarai kendaraan bermotor dengan melawan arus. 4. Mengemudi kendaraan bermotor menerobos jalur busway. Yang kelima, memasuki jalan tol menggunakan kendaraan bermotor. Yang keenam, pengemudi mengendalikan kendaraan melebihi batas kecepatan. Yang ketujuh, pengemudi kendaraan bermotor tidak menggunakan helm SNI. Yang kedelapan, pengemudi tidak menyalakan lampu kendaraan utama pada saat malam hari. 9. Pengemudi melakukan balapan motor di jalanan. 10. Pengemudi menerobos lampu merah. 11. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK. Kemudian tidak menggunakan spion dan memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar keamanan. Solusi untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, oleh pemerintah kota, masyarakat, dan diri sendiri. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara melakukan operasi penertiban di berbagai tempat pelanggaran terhadap trotoar dapat dikenakan sanksi hukuman denda yang dimasukkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 284. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau bersepeda
sebagai dimaksud dalam pasal 1106 ayat 2, dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Upaya penanggulangan di masyarakat sebagai lingkup yang besar, yaitu 1. Memberi sosialisasi tentang fungsi trotoar sebagai lajur pedestrian. Sosialisasi tentang hal ini perlu dilakukan sejak dini karena masalah tersebut timbul dari masyarakat sendiri dengan cara membangun kesadaran bahwa jalan raya semua ada porsinya, serta pencegahan secara dini melalui pengawasan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, maka ruang gerak masyarakat dapat diawasi dan dikontrol. Yang kedua, dengan melakukan sosialisasi berupa pemasangan papan pengumuman tentang aturan dan sanksi. 3. Membangun landasan kesadaran yang kuat bagi masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan dalam diri sendiri, yaitu memiliki kesadaran untuk menaati peraturan yang dibuat. Kedua, memiliki kesadaran diri sendiri untuk menghargai orang lain, dan memiliki kesadaran untuk memperdulikan lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih dari kelompok G. Jika ada pertanyaan maupun menanggapi, kami persilakan untuk ke MMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.